Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kembali malam hari ini kita berkumpul dalam majelis tiap malam Rabu kajian rutin kita, di mana pada malam hari ini kita akan melanjutkan di bab haji. Pada minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu kita sudah menguraikan atau membahas tentang rukun haji, yaitu wukuf. Maka kita ulangi sedikit bahwasanya wukuf itu terjadi ketika tergelincir matahari, yaitu sudah malam hingga terbit fajar. Itu disebut waktu wukuf. Kenapa disebut waktu wukuf? Karena ketika bertemunya Adam dan Hawa itu yang disebut dengan ta'aruf, kemudian daerahnya disebut dengan Arafah, maka yang berada di tempat itu disebut wukuf, artinya ia bertahan atau bermukim. Apa yang bertemu di situ adalah pertemuannya antara Hawa dengan Adam, bahwasanya wa nafsi wahidah, aku jadikan dari diri yang satu itu. Maka Hawa itu dikeluarkan dari tulang sulbi Adam berupa air. Nah, bertemunya itu Hawa bertemu dengan asalnya, yaitu Adam. Nah, kemudian di dalam ibadah haji, semua yang melakukan ritual itu melakukan wukuf dari tergelincir matahari hingga terbit fajar. Di sini menjelaskan atau menerangkan bahwasanya kejadian manusia itu dicipta pada awal malam dan hidup atau dihidupkan hingga perbatasan atau menyongsongnya siang fajar. Jadi matahari terbit itu, itulah yang disebut dengan wa nafathu fihi mir ruh. Jadi kalau kita susun kejadian manusia itu, yang pertama dahulu roh dihembuskan Allah, roh berproses, maka roh itu disebut dengan nur. Dari nur diciptakan Allah alam semesta, kemudian dari alam semesta diciptakan Adam. Maka ketika batang tubuh sudah ada yang disebut dengan Adam, maka roh tadi dihembuskan lagi ke dalam tubuh. Inilah yang disebut dengan nyawa atau napas hiduplah. Maka ketika Adam sudah hidup atau sudah ada, Al-A'raf 172 turun menerangkan, dikeluarkan air dari tulang sulbi Nabi Adam. Kemudian Allah datangkan atau Allah datangi untuk dimintai persaksian. Apa kata Allah? Bukankah aku ni Tuhan engkau? Maka air tadi menjawab, bala syahidna, benar engkau Tuhanku. Nah, inilah rangkaian kejadian diri kita yang ada ini semua. Semuanya berasal dari air. Kemudian air tadi diproses hingga menjadi darah. Itu penting kita. Jadi air diproses menjadi darah, kemudian diproses lagi menjadi segumpal hati. Jadi manusia itu hati dahulu, air, darah, kemudian hati. Dari hati kemudian diciptakanlah batang tubuh, bahwa ini menandakan kita ini begitu mengetahui proses lahirnya kita itu, maka kita harus tahu apa sih yang awal dicipta. Ternyata hati, kemudian batang tubuh.
Maka setelah kita lahir ke dunia, pantaslah batang tubuh ini bersombong-sombong. Wajarlah batang tubuh ini bersombong-sombong. Ketika ia merasa kuat, hati tersenyum di dalam. Ketika ia merasa gagah, batang tubuh hati tersenyum. Kesombongan yang tampak pada batang tubuh. Dengan istilah lain, gunakanlah hati. Jangan tinggalkan hati. Bila ingin menampakkan sesuatu, tanyakan dahulu dengan hati, karena hati yang lebih dahulu ada. Maka proses kejadian ini, di dalam proses kelahiran manusianya ada rangkaiannya lagi. Kalau proses penciptaan atau proses jadinya tubuh kita ini, hati dahulu, hanya batang tubuh. Tapi ketika kita lahir, kepala berdahulu, hanya betis. Bilanya betis berdahulu ya sungsang. Kenapa Tuhan itu membuat proses kelahiran manusia itu kepala berdahulu, hanya betis? Itu inilah yang disebut Iqra, kita baca kejadian diri kamu, ujar Tuhan. Maka ini menentukan kalau kita itu hendak melangkah, berpikir dahulu. Itu maksudnya. Sebelum berbuat, pikirkan dahulu. Kan kepala dahulu. Itu gunakan akal dahulu. Hanya kita berperilaku. Ingin berucap mangap, atau bahasanya apa? Mangap apa? Buka mulut. Ya. Banganga dahulu jangan lo bender. Itu maksudnya. Rangkaian-rangkaian dari proses penciptaan manusia hingga proses kelahirannya, itu perilaku kita ditujukan dengan cara proses yang prosedur sesuai Allah adakan. Maka orang yang berhaji, ia wukuf, seharusnya ia mengenali bagaimana kejadian proses tubuhnya hingga ia dihidupkan. Bagaimana kita ini proses lahirnya itu seperti apa. Maka gunakanlah sesuai urutan-urutannya. Makanya ada bahasa tujibul badan sirul qala, lenyapkan, matikan, leburkan badan, leburkan jasad, ya, munculkan hati. Makanya sebuah redaksi menentukan bahwasanya Allah sesungguhnya tidak memandang jasad, tapi yang Allah pandang adalah hatinya. Karena hati yang lebih dulu dicipta. Ini menentukan. Nah, orang-orang yang mengerjakan ritual haji, maka ya wa'atimul haja wa umratanillah, perintah menyempurnakan hidup, menyempurnakan cara hidup. Pada saat atau ketika matahari terbit, maka selesailah wukuf, selesailah penciptaan manusia. Berarti lahir, lam awal dan lam akhir. Jadi penciptaan manusia itu terjadi lahir. Tidak ada sebutannya nahar. Jadi penciptaan manusia itu ada lahir. Dan ini menandakan bahwasanya aku ciptakan Adam atau manusia itu pada hari Jumat, dan aku proses ba'da asar. Banyak wakala kala adamat yaumal jum'ah ba'da asri fi akhiri lailatul asyar, pada sampai akhir malam. Jadi Allah ciptakan itu, menerangkan sudah. Jadi menciptakan Adam, batang tubuh, lam awal. Itu lam awal itu kan disebut dengan nama, bentuk, dan rupa. Lam akhir disebut dengan sifatnya atau nyawa pada batang tubuh. Nah, di antara lam awal dan lam akhir ada huruf ya. Maka ya ini adalah stempel bagi batang tubuh bahwa ya itu adalah menerima. Setiap manusia tugasnya menerima, tidak ada hak untuk membantah. Datang waktu maghrib tidak bisa membantah, datang waktu isya tidak bisa membantah. Begitu ia tidak sholat maghrib, lewatlah maghrib, tidak bisa, ya Allah tunda dulu maghribnya. Itu maksudnya. Tugas kita hanya menerima.
Datang waktu Idul Adha, sembelihlah hewan. Tidak bisa kita menundanya. Oh, belum ada duitnya, belum bisa. Karena tugasnya adalah menerima. Nah, maka ketika matahari terbit, hembusan roh hiduplah manusia. Maka selesai. Di dalam perjalanannya, Adam itu diceritakan adalah tergoda dengan bisikan-bisikan iblis. Maka saat inilah, kejadian inilah menggambarkan Adam itu berharap agar umat anak cucunya nanti tidak sepertinya yang tidak mengenali akan tipuan atau bisikan-bisikan iblis. Makanya setelah melaksanakan hukum, apa yang dilakukan adalah melakukan melontar jumrah atau jamarat, melempar syaitan. Ini kita ada menjelaskan apa sih yang disebut dengan melontar jamarat. Sebelumnya sudah kita jelaskan apa arti jamarat, adalah kesempurnaan diri menuju rahmatnya. Jamarat, jadi jumrah, orang yang melakukan jamarat untuk menuju jumrah. Nah, Nabi mengatakan bahwasanya syaitan itu mengalir di dalam darah, dalam tubuh manusia. Maka kucurkanlah darah. Inilah yang disebut dengan korban. Orang yang hukum, kemudian di dalam hukum itu ada yang disebut dengan wajib haji, tidak bisa melakukan. Maka kata Nabi, kata Allah, carilah yang mudah bagimu. Carilah hewan sembelihan dan kucurkanlah darah. Maka kita mengucurkan darah itu sama dengan jamarat, melontar jumrah, makanya kurban. Maka kita akan menggambarkan rangkaian kejadian daripada sebuah proses yang disebut dengan korban. Korelasi atau sebuah analogi yang kita hubungkan dengan ibadah haji, karena korban terjadi pada saat Idul Adha atau orang-orang yang melaksanakan haji. Apa sih rasanya korban itu? Kalau kita tidak tahu rasanya korban itu, habis berkorban selesai, tidak menemukan rasa. Kita harus menemukan kayak apa sih ibadah korban itu, lega kah? Atau malah tambah pusing kah? Duit habis apa segala macam. Di sini titik yang kita akan rasakan. Mari kita langsung bahas dengan ilmu. Pertama, rukun haji itu ada yang disebut dengan ihram. Ihram. Saat tergelincir matahari, kita diberangkatkan dari Mekah menuju Arafah. Ihram ini dimulai dari kota Mekah, namun mikatnya mengambil dari sesuai daerah ia diberangkatkan. Nah, kemudian ini Mekah, dimulai dari Mekah. Kita gambarkan lagi. Mekah ini disebut dengan kalbi atau hati. Disebut hati karena adalah Ka'bah. Maka dari Mekah kita akan menuju Arafah. Ini rangkaian haji. Menuju Arafah. Arafah ini adalah tempat di mana terjadinya proses batang tubuh atau manusia. Maka ini disebut dengan batang tubuh atau tubuh manusia, atau disebut dengan jasad. Ini hatinya, ini jasad. Kemudian kalau ini disebut jasad, ini ihram,
ini tempatnya Makkah. Maka begitu sampai di Arafah, inilah nantinya hati merujuk kepada jasad. Ini hati dulu pertama. Nah, coba bayangkan kalau orang haji ini dari Makkah nih, tergelincir matahari, ia diberangkatkan ke Arafah untuk wukuf. Begitu selesai wukuf, ia akan melakukan, ada dua cara. Yang pertama, ada yang dari Arafah, ia diberangkatkan lagi menuju Mekah titik balik untuk melakukan tawaf. Ada yang disebut dengan tawaf ifadah, tawaf kudum dan tawaf wadah. Tapi ada cara yang lain, dari Arafah ia menuju dua tempat. Yang pertama Musdalifah, Mina. Itu nama daerah. Antara Mekah dan Musdalifah, di sini ada yang disebut dengan kawasan Masy'aril Haram. Masy'aril Haram, yang disebut dengan Masjid Masy'aril Haram. Ini batas. Nah, sekarang kita gambarkan. Ini gambaran alam semesta, alam besar. Sekarang di dalam batang tubuh kita kaji. Di dalam batang tubuh, Mekah di mana? Di hati. Kemudian ada yang disebut dengan jasad. Ya, berarti ini tubuh kita. Nah, orang yang ihram, ia mengambil mikot ihram, diberangkatkan dari kota Mekah, berarti dia diberangkatkan dari hati menuju jasad. Dari hati menuju jasad. Ketika hati ini mulai bingung, ketika hati ini mulai tersakiti, apa yang terjadi? Maka perintah ihram untuk menuju jasad. Titik balik dulu. Lihat dulu siapa sih. Ketika mulut mencaci, apa yang sakit? Hati. Apa yang menjadi benci? Hati. Rusaklah hati. Dicaci, ketika dipuji, hatilah berbangga, rusak juga hati. Sesuatu yang menjadi kebanggaan, yang memuja, menjadi rusak hati. Sesuatu yang menjadi celaan, hatinya rusak. Maka inilah perintahnya untuk melaksanakan wukuf dari hati, hati menuju jasad. Ini alam semestanya, ya kan, alam khabir. Ini alam syakir, menuju jasad. Nah, ya Tuhan, jangan tapi mau sakit hati pada suatu nanti, ketika akhir daripada kehidupan, yang aku tanya, yang aku hisap semuanya. Tangan aku hisap. Ketika tangan ditanya, tanganlah yang menjawab. Semua jari-jari akan menjawab, sementara hatinya bingung. Coba Busia, karena jadi diajak tangannya, batisnya sakit hati. Ternyata apa? Ternyata semua tidak terlewat daripada hisapnya. Ihram, berangkatlah menuju jasad. Setelah sampai di jasad, inilah cerita bahwa dari air dahulu hati sampai kepada jasad, hati memadai kepada jasad. Setelah jasad sadar, oh kata tangan, ternyata tanganku ini tidak bisa bergerak, tidak bisa beraktivitas kalau tidak dikomando oleh hati. Baru sadar, karena hati yang lebih dulu. Inilah titik baliknya lagi. Ini dan orang langsung tawaf, ia bersihkanlah hati, karena menyesal batang tubuh sudah mengotori akan hatinya. Bertawaf. Tapi ada langkah yang berikutnya. Ia begitu titik sadarnya ada di sini,
ia tidak langsung menuju hati, tapi ia melakukan jamarat. Artinya melontar jumrah. Ini jamarat sini. Nah, jamarat itu artinya melontar jumrah. Ini perbatasan antara Musdalifah dengan Mina. Kenapa ketika ia sudah wukuf di Arafah tidak langsung menuju hati? Ada yang disebut nafar awal, nafar sani. Ada tanggal 10, 11, 12 sampai 13. Inilah yang disebut dengan tasyrik, hari-hari pengampunan. Tasyrik, hari-hari pengampunan, hari-hari pembersihan. Nah, kita ambil terjadinya korban di sini. Begitu ia menemukan siapa sesungguhnya jasad, siapa sesungguhnya tulang belulang, saraf, kulit, daging, darah dan sebagainya, ia sadar, kenapa aku selama ini merasa hangat tangan. Ternyata semua aku mengotori hatiku. Siapa pelakunya? Inilah ia langsung menuju Musdalifah, mengambil mabit atau bermalam di situ. Apa sebutannya? Melontar jamarat. Ia buang dahulu semua sisi keburukan. Ini maksudnya melontar jumrah itu. Hanya sampai yang menuju hati, kadang-kadang langsung menuju hati. Ia cari penyebabnya dulu. Itu maksudnya. Jadi orang yang melontar jumrah ini, ia akan bisa menuju hati setelah ia buang semua penyebabnya dulu. Inikah yang kelaninya awalnya sehingga aku tersesat. Itu maksudnya. Ia buang. Apa yang dibuang antara Musdalifah dengan Mina? Ada yang disebut dengan Aqabah, ada yang disebut dengan Wusta, ada yang disebut dengan Ula. Nah, kita sudah mengenali apa sih yang disebut dengan Aqabah. Ternyata dari sejarah bahwasanya ketika alam semesta ini sudah dicipta, siapa menjadi penghuninya? Awalnya yaitu bangsa jin. Kemudian ketika Adam dicipta, ditariklah semua bangsa jin dimasukkan ke dalam surga. Ketika Adam selesai dicipta, maka bangsa jin diperintahkan untuk sujud. Ternyata kada mau, ia membantahnya, itulah dikeluarkan dari surga, disebut dengan ablasa, disebut dengan iblis. Iblis inilah yang berbisik-bisik, membisik-bisikan, menggoda, merusak. Iblis. Siapa pelakunya? Inilah yang disebut dengan wusta. Siapa yang disebut dengan Aqabah? Nih, jin. Makanya pihak jin ini lebih kenal. Ini disebut dengan iblis. Ula disebut dengan syaitan. Nah, kita pahami. Jin dahulu tarik ke surga. Karena ia berubah sifat membantah, disebut dengan ablasa atau disebut dengan iblis. Lalu iblis, contoh orang yang tertipu dengan iblis ketika ia sedang kalu. Apa kata iblis? Jangan tapi dipikirkan jadi iblis. Datangi ke sana, bawa minum. Akhirnya ketika ia mendatangi suatu tempat yang diperintahkan, dibisikkan oleh iblis tadi, ia mengangkat sebotol minuman. Kemudian ia mabuk. Maka mabuk itulah yang disebut dengan ulah syaitan. Jadi yang merayu ustaz yang melakukan si ulah ini. Nah, ia buang dahulu dari 3 rangkaian keburukan ini, baru ia bisa sampai ke hati. Itu maksudnya. Nah, sekarang orang yang hukum di Arafah, ia tidak bisa melakukan melontar jumrah yang 3 ini, tidak bisa. Lalu apa kata Allah? Carilah yang mudah bagimu. Carilah yang mudah, hewan sembelihan. Inilah yang disebut dengan dam. Nah, di sini terjadinya korban. Di sini yang disebut dengan penyembelihan.
sembelihan di batas antara Musdalifah dan Mina. Musdalifah ini adalah langkah menuju kepada kesucian, pembersihan. Artinya diberi nama Musdalifah adalah gerakan menuju kepada kesucian. Kemudian ketika ini dilontar, ini dibersihkan, dikucurkan darah, maka darah yang mengucur pada suatu tempat itu disebut dengan Mina. Itu disebut dengan Mina. Waktu itu belum ada nama Mina, tapi ketika darah sudah dikucurkan, bernamalah Mina. Apa yang disebut dengan Mina? Lihat di hurufnya Mim dan Nun. Jiwa yang kembali kepada asal Nur. Batang tubuh itu dari mana asalnya? Daripada nurnya. Hanya sadar bila batang tubuh ini kembali kepada nur karena sudah mengucurkan darah. Jadi orang berkorban itu menghantarkan batang tubuh kita ini kembali kepada nur. Orang berkorban itu kembali ke asal. Nah, nama daerahnya itulah yang disebut dengan Mina sekarang. Nah, maka Mina ini jiwa. Jiwa letaknya pada kalbi, hati. Nah, saudara, kita berkorban tadi di mana letaknya? Ya, letak kita berkorban itu di mana? Coba kita ulang cerita korban. Korban itu kan yang dibaringkan itu adalah Nabi Ismail. Wahai anak, kata Ibrahim, sudah siapkah aku potong, aku sembelih? Apa kata Ismail? Sudah siap, aku ridho. Aku ridho, kata Ismail. Kayak apa rasanya? Kalau kita lawan anak, wahai anakku, sudahkah siap hendak aku sembelih engkau? Kayak apa rasanya? Jawaban anak apa? Sudah siap, ulun ridho. Kayak apa rasanya kita mendengarkan itu? Apa kata Ismail? Wahai ayahanda, ikatlah ikatanku lebih kencang lagi, agar ketika engkau memotong, aku tidak bergerak, aku tidak bisa bergerak. Wahai ayahanda, angkatlah jubahmu, agar ketika aku dipotong, darahku tidak muncrat ke kain jubahmu. Nanti ibu di rumah akan bertanya, darah apa ini? Bayangkan, rasakan tuh. Maka apa? Ketika ia sudah meridho, Allah ganti, Allah tarik Ismail, Allah ganti dengan binatang sembelihan. Itu maksudnya. Paham sih? Dari cerita itu, bayangkan ketika kita sudah menyetor duitnya, sapi sebelum disembelih, ikhlaskah sudah yang berkorbannya? Sama tuh, yang menjulung duitnya, yang setor berkorban kayak apa? Begitu kita ikhlas menyerahkan duit korban itu hilanglah, karena duit itulah yang disebut Ismail. Kejadian yang asli, Ismail ditarik, hilanglah duit, kembali kepada Allah. Allah ganti dengan binatang sembelihan. Itu luar biasa. Jadi ditarik, hilanglah duit kita, karena duit kita boleh ke asal. Itu yang duit yang bujur-bujur ikhlas kita berkorban. Maka di sini batas Musdalifah dengan Mina tidak bisa melakukan kewajiban melontar. Sekarang kita kawalah melontar nih di luar kota Mekah. Kada ada yang melontarnya kan? Inilah. Maka apa perintahnya? Sesungguhnya syaitan mengalir di dalam darah manusia, maka kucurkanlah darahnya. Kucurkan darahnya. Maka orang yang berkorban itu mengucurkan darah apa nih? Kita melakukan ini sudah melontar jamarat. Bayangkan, rasakan itu. Ini rasanya kita berkorban nih. Kayak apa rasanya berkorban? Adalah marat dagingnya lagi. Kenapa? Karena duit yang kita korban itu sudah berangkat. Ikhlasnya kita itu. Karena itu akan dihisap. Berangkatlah duit tadi. Ismail ini kita duit. Berangkatlah duit tadi. Begitu sudah selesai, ia berangkat, digantilah sama Allah. Diganti. Duit itu diganti. Ismail itu diganti. Jadi duit kita harus diganti juga. Apa yang terjadi? Ketika darah sudah dikucurkan, darah sudah mengucur, ingat Al-A'raf ayat 172.
ketika aku keluarkan air dari tulang sulbi Adam, aku datangi, aku mintai persaksian, alastu birabbikum. Sama ketika darah ini mengucur, Allah datangi, alastu birabbikum. Kayak apa rasanya? Nah, kita berkorban tadi itu menyaksikan penyembelihan. Ketika darah itu mengucur, seolah-olah hakikat kita itu Allah mendatangi kita, alastu birabbikum. Kenapa Ismail aku itu ia berangkat, alastu birabbikum, ia menyaksikan kembali kepada Allah. Apa kata kita? Bala syahidna. Ketika kita mengikhlaskan duit untuk korban tadi, bala syahidna, kita mengakui kita bis Tuhan. Bala syahidna, ditukarlah. Maka apa? Setelah darah itu dikucurkan, summa yusalli, sholatlah, temuilah aku. Bala syahidna. Makanya ibu sudah menyembelih, kenapa harus sholat? Bala syahid, mengakui, temui aku. Setelah kita darah terkucur, summa yusalli, temui aku, bertemu lewat Tuhan. Apa yang terjadi? Yang terjadi setelah sholat itu apa? Silahkanlah nikmati, ini rezeki yang tidak habisnya. Turunlah ayat. Nah, turun ayat. Inna hazal rizqun amallahu min nafa. Bayangkan, setelah tutup kurban, dibedah dagingnya, dicacah tulangnya, apa? Inilah rezeki dariku yang tidak habisnya. Tuh, inna hazal rizqun amallahu min nafa. Ini luar biasa, adalah habisnya. Kenapa? Inilah aturanku, sampai kau kembali kepadaku, kada akan berubah aturannya, kada akan habis rezekinya. Bahkan kita berkorban sekali sampai kulit berhadapan Tuhan kita, kada akan terhalang, kada akan terdinding, adalah habis, tidak ada habis-habisnya. Nanti kita akan kupas ini budayanya, karena kita akan mengupas sejarah dahulu ini. Ini tunggu, inilah pepatahnya. Silakan nikmati. Makanya Nabi pertama yang melakukan sholat di Masjid Masy'aril Haram, melakukan sholat di situ. Silahkan diperintahkan di sini untuk melakukan sholat, berdoa, meminta, beraktivitas, memenuhi segala kebutuhan hidup dari Masy'aril Haram. Kalau kita kaji di dalam diri yang disebut dengan alam syakir, maka Masy'aril Haram ini batas Makkah menuju kepada jasad, inilah yang disebut dengan lapisan hati yang terluar. Nih, Masy'aril Haram adalah lapisan hati yang terluar. Selemah-lemahnya nih, kabarnya dilihat di sini, lapisan hati yang terluar. Di sini bahasanya orang Nabi sudah berdiri betul. Usolli fardal maqribi, ujar hati. Nah, ujar hati itu ya ini orangnya, pelakunya. Itu maksudnya. Lidah di sini andakannya ini Masy'aril Haram, inilah yang disebut dengan kata hati. Ini letaknya di sini. Hati yang berbicara, mulailah berbicara dari sini, adalah kejadian sini. Nabi memulai sholat di Masy'aril Haram. Nabi. Nah, kita mana lagi? Musdalifah dan Mina di batas, disinilah Jumrah, atau disinilah kalau kita kaji, syaitan itu menguji kita. Ini Masy'aril Haram, lapisan hati yang keluar, antara lapisan hati yang keluar menuju jiwa kita. Maka rangkaiannya lapisan hati yang keluar ini, disinilah ada jiwa atau kepala. Nah, maka syaitan
dari Mas'aril Haram ini. Nah, ini yang dirusak. Karena di sini melontar jumrah, jiwa bisikan-bisikan terjadi di wilayah yang disebut dengan bagian Palestina. Di kepala ini kan ada mulut, ada telinga, ada mata. Di sini bisikan-bisikan setan. Makanya ketika manusia itu lahir, sebelum ia lahir, apa kata Allah? Kita berpisah. Jam ini kita berpisah, temui aku di sana. Ya kan? Bagaimana aku menemui kamu? Beri aku alamat. Kalau bahasa kita apa? Google Map-nya mana? Kalau pindah sasak kita di sana. Apa kata Allah? Iza kuntum ila sholah faksilu wujuhakum. Nih wilayahnya. Faksilu wujuhakum. Basuhlah seputaran wajah. Ada yang disebut dengan wajah. Di wajah ternyata ada yang disebut dengan dahi. Itulah jiwa teratas. Karena di wajah itulah ada yang disebut dengan Baitul Ma'mur, ada yang disebut dengan Baitul Muqaddis. Inilah kiblat. Itu asalnya. Makanya kan sebelum Makkah ada, sebelum Ka'bah ini ada, itu kita sembahyang itu berkiblat kepada nih Baitul Ma'mur dan Baitul Muqaddis. Itu asal-asalnya. Jadi kalau hati ini Masjidil Haram, di sini disebut dengan Ka'bah atau Baitullah. Kita ini menunjukkan antara ibadah haji yang secara ritual dengan ibadah korban kayak rasanya tuh. Coba kita koreksi. Kita ini selalu mencari studi banding lah, sharing lah. Orang-orang yang sudah melaksanakan haji itu, kita mulai bertanya saat haji, saat melontar jumrah, ada yang disebut jumratul akabah, jumratul ula, jumratul wusta. Apa maksudnya? Sampai detik ini kita tidak menemukan siapa yang memahami itu. Tahunya apa? Itulah praktek haji. Inilah yang disyaratkan. Tapi tidak tahu makna melontar ini apa. Ini apa yang dilontar? Kalau datang haji masih ada sifat yang tiga ini, apakah hal yang melontar? Orang haji yang secara ritual itu yang dibuang adalah sifat jin, sifat iblis, sifat setan. Contohnya apa? Orang yang terkena sifat jin, ini orangnya pasti penasaran, merasa hebat, merasa berilmu. Hati-hati. Orang yang merasa berilmu, hati-hati. Karena kalau di kiau guru, coba ya. Bila inya merasa berilmu di kiau guru, oh maganal-banal guru baju, merendahkan orang karena merasa guru, itu bahaya tuh. Itu sifat jin. Kalau jin tidak mau tunduk, sifat jin yang merasa tinggi ini adalah masih manusia yang merasa tinggi daripada yang lain. Congkak ada di sini. Ini sifat jin semua. Rasakan bila ada bergabungan sifat-sifat merasa congkak, merasa tinggi diri nih. Biar haji orangnya, ternyata ia melontar hanya menawak tihang, menawak tugu, tapi sifat buruknya pada pernah terbuang. Sempurnakan diri, wa'adimul haja. Sempurnakan dirimu, sempurnakan cara kamu memiliki diri. Itu haji kiranya. Apa syaratnya ini dulu? 3 harus dibuang. Akabah ustaz dan makanya jumratul akabah ini tiangnya ganal, paling ganal. Ini panangah, ini paling halus. Karena biangnya ada di sini dulu. Merasa tinggi, merasa cungkak. Kalau ini wusta ini, diri kita itu kadang-kadang dirayu orang, dibisiki orang sedikit saja, galau sedikit saja, dah selesai. Ya kan? Kayak melihat orang ada hawa juga, timbul hadap merusak, tuh sifat iblis. Kalau sifat setan apa? Pelarian akhir dari segala kegalauan adalah ia melakukan semua bentuk keburukan. Itu setan. Galau sedikit mabuk sudah. Ya, pada begitu dah dikatakan bongkar rumah orang.
Itu setan sudah. Sekarang orang-orang yang sudah haji ini bagaimana nih? Yang tiga, koreksi. Apakah ritual hajinya sudah dilaksanakan? Membuang melontar jumrah. Makanya bila kata awak melontar jumrah, apa arti? Sesungguhnya setan mengalir di dalam darah. Maka apa? Kucurkanlah darah hewan. Sembelihlah hewan. Makanya ketika orang sudah ihram menuju ke Arafah, ihram haji, ia diharamkan memotong kuku, memotong rambut. Kan boleh. Kenapa? Coba ya. Rambut dan kuku, pohon-pohon itu adalah semuanya berasal daripada roh, tapi tidak bernyawa. Sekarang rambut dan kuku ada nyawanya, ya, tidak dimasuki oleh roh. Jangan dipotong, karena orang yang ihram menuju ke Arafah, ia akan mengenalkan kepada diri yang asal dahulu. Imba sudah kenal, nah begitu inikah pelaku nih, yang pelakunya yang mendiding tadi sudah dibuang, yang sudah tutup ini silahkan potong rambut. Karena ini buang dahulu. Kembali ya. Rangkaian mengucurkan darah inilah saat kita menikmati dagingnya itu, nah, jangan makan sedikit, ambil dari situ sedikit. Karena duit tadi aku ganti. Makanya orang berkorban itu sama aja orang setor haji. Orang yang dipanggil untuk berhaji ya setor dengan duitnya dahulu. Apa kata Tuhan? Wandi katanya berkorban dengan duitnya dahulu. Bila datang ke sini, aku ganti duitnya. Sama orang berkorban. Ikhlas kada sebelum disembelih. Ketika sudah disembelih, apa kata Allah? Inna hajjala rizquna Allahu min nafa. Inilah rezeki dariku yang tidak habis-habisnya. Rasakan kita di situ. Berjalan terus menerus. Kemudian apa? Seiring ketika kita hidup, ya kan? Ada keraguan-raguan, ada ketakut-takutan. Padahal sudah berkorban. Apa yang kita rasakan sekarang setelah berkorban? Ini kayak apa nih? Begini-begini. Alur kehidupan kita akan membujuk lagi karena pulang rayuan ustadznya tadi. Ada keraguan, ada ketakutan. Maka kalau ini coba dibaca ini. Maka turun lagi ayat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jangan lagi takut tahan. Memang sudah berkorban, memang sudah haji, sudah berhasil. Jangan lagi takutan itu. Aku yang menurunkan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu dzikra. Aku yang inna nahnu nazzal. Aku menurunkan diri yang mati. Nahnu nazzal. Di diri yang mati ini bukan tubuh yang akan berasal daripada nurku. Dzikra. Maka dzikra kembali kepada jai. Jai ini menunjukkan ziaratul diri yang mati. Batang tubuh kita ini pangan diziarahi, yang didoakan terus. Jangan mendoakan ke kubur yang sudah mati, mendoakan kalau sesuai dengan doanya tubuh kita mati sudah. Inna aku yang menurunkan Al-Quran. Kalau terjemah siapa Al-Quran? Sesungguhnya kita inilah Quran sebijian. Aku yang menurunkan, aku yang menciptakan engkau. Wa inna Allah, dan akulah yang memelihara
Lahobijun kembali, memelihara itu kembali kepada dulunya, kepada asalnya. Kita mungkin sedikit. Kita harus, kalau hendak mengamalkan ayat ini, harus tahu sejarah. Kalau tidak akan tahu sejarah, bagaimana kita bisa ikro, kita bakal membaca diri. Sementara kita ada tahu proses ketika kita mengenal batang tubuh kita menuju kepada hati, kita tahu prosesnya. Kayak mana mengamalkan Al-Quran. Ikro, kita baca perjalanan, baca diri kamu. Ini kita baca diri. Apa yang kita baca? Ternyata peran tubuh tidak ada sama sekali, adalah sama hati semua. Bapak kita berpusing-pusing memikirkan tangan kita, memikirkan batis kita. Ini sama halnya ku anfusyakum. Wahai hati, jagalah diri kamu. Wa ahlikum, ini keluarganya. Nih jasad, inilah keluarga daripada hati kita. Jasad, wahdah keluarga dari api neraka. Ketika jasad ia berbuat, hati jangan mudah. Ketika jasad mencela, celaan itu jangan masuk ke dalam hati. Ini batasnya. Masy'aril haram, ini batas. Ketika kita marah-marahnya ada di sini, jangan masuk ke wilayah situ. Manusia tuh emosi ada, tapi perintahnya Pak, ini wadah emosi di sini anak-anaknya. Jangan sampai meloncat masuk dalam hati. Kalaupun ada orang yang marah-marah dengan suara kencang, maka Allah pun tersenyum karena hatinya sedang tersenyum. Sementara manusia kalau ada yang marah-marah, hatinya gundah, karena yang ia dengar hanya suaranya. Ia tidak pandang hatinya. Coba kita rasakan, kalau kita itu berhadapan, bernegosiasi, yang kita pandang itu jangan bentuk orangnya. Pandang siapa sih yang membentuk orang ini. Jangan memandang bentuk orang itu, jangan kita pandang. Ketika kita bernegosiasi, ketika kita itu sedang berdebat, jangan yang dipandang tuh bentuk orangnya. Oh ini laki-laki, oh ini binian, jangan dipandang binian lakiannya. Oh ini ganal orangnya, oh ini halus orangnya. Jangan dipandang halus, jangan dipandang ukurannya. Pandanglah siapa yang membuat orang ini menjadi ganal. Tentunya kita memandang kepada Allah. Bisakah kita sekarang mendebat orang itu? Makanya ada hadis, tinggalkanlah debat walaupun kamu benar. Sesungguhnya orang yang berdebat itu neraka satu asta di atas kepala. Itu sebabnya. Karena orang yang berdebat itu, ia tidak memandang siapa yang membuat orang itu. Ia hanya pandang orangnya. Orang yang sudah mengenal siapa sih yang membuat lawan debat ini? Allah. Siapa yang membuat kita? Allah. Maulah berdebat. Itu. Pandang, karena ini batasnya masy'aril haram. Nah di sini kita bisa simpulkan, karena malam hari ini nantinya kalau untuk maju langsung ke tawaf, waktunya panjang, karena tawaf ifadah dan tawaf qudum dan tawaf wadah. Kita harus memahami konteks apa yang kita sudah selesaikan minggu-minggu yang terdahulu, rasanya seperti apa. Kalau kalian dapat rasanya, apa bedanya orang yang melaksanakan naik haji secara ritual? Ia tidak memahami gerakan melontar. Ia tidak memahami melambaikan tangan. Labbaik Allahumma labbaik. Kan ucapan. Kenapa ia melambai ke Ka'bah? Ingat, telapak tangan ketika mengangkat takbir mengarah kepada kiblat. Apa kiblatnya? Mengarah ke asal. Semua orang yang tawaf nantinya, ia akan melambaikan ke Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Itu rasanya kayak apa melambaikan?
Ternyata rame-rame labbaik Allah sakahimuan Ka'bahnya nang dilihat, tapi tidak memandang siapa yang membuat Ka'bah. Apa sih Ka'bah itu sebenarnya? Jadi nilai melambainya, nilai mengucapkan labbaik Allahumma labbaiknya itu hilang. Itu yang disayangkan. Nah, kita akan kembali dengan membahas jasa. Orang yang di Irak mengalamikan untuk menuju Arafah, berarti kita sudah mengenali proses jasa kita. Seperti yang awal sudah kita ceritakan bahwa saat wukuf itulah lam awal dan lam akhir. Lam awal, lam akhir. Yang di sini inilah yang disebut dengan lail, waktu malam. Lam awal dan lam akhir disebut wukuf. Kalau bahasanya terjadinya jasad, yaitu terjadinya pada tergelincir matahari hingga terbit fajar. Maka apa yang diproses dulu adalah penciptaan bentuk batang tubuh. Kemudian dihembuskanlah roh, hiduplah, barulah disebut lail. Makanya kita ingat, ada yang disebut dengan di malam Ramadan, malam 21 hingga malam 10, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kenapa disebut dengan Lailatul Qadar? Ingat, ketika di dalam penciptaan batang tubuh hingga peniupan ruh ke dalam batang tubuh, semua sudah Allah tentukan. Semuanya Allah tentukan qada dan qadarnya. Inilah yang disebut dengan qada. Qada ini adalah tempat atau ukuran. Qadar adalah isinya. Makanya saat penciptaan mulai proses berbentuk air, Allah datangi alastu birabbikum fatawaffaina, sampai diproses menjadi batang tubuh, sampai roh dihembuskan menjadi nyawa. Disitulah nasib fulan bin fulan Allah tetapkan. Itu maksudnya, di sini penentuannya. Nah, kenapa di malam Ramadan ada yang disebut malam Lailatul Qadar? Setahun sekali proses ini direview, ditinjau ulang. Bagaimana ia menggunakan lam awal, bagaimana ia menggunakan lam akhir. Ditinjau ulang tuh. Tangan kemana aja, wajah kemana saja, mata bagaimana, telinga bagaimana, dan sebagainya. Ditinjau ulang. Makanya barang siapa yang melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar, nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Itu penentuan. Cerita manusia masih berbentuk air hingga terjadinya batang tubuh dan penghembusan roh, inilah yang disebut dengan 114 surah. Nih, 114 surah ini yang terjadi. Al-Fatihah menerangkan bagaimana kejadian manusia hingga terbentuk. Ketika roh dihembuskan, Al-Baqarah turun. Apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata Allah, nanti kamu ya akan aku uji, tapi ujian yang aku berikan tidak melebihi daripada ukuran. Takarannya sudah ada wadahnya. Kalau tempatnya isinya sekilo ya sekilo,
Itu paling banyak. Jangan mengeluh harap bagi mengeluh. Tapi ini kan terlanggar nih. Ada yang mampu menjalankannya pasti gelisah. Disinilah rincian-rincian kehidupan manusia 114 surat adalah kadar kita. Inilah ayatnya, inna nahnu nazzalna dzikra. Diri kita inilah Quran sedemikian. Quran diturunkan itu maksudnya bukan yang seperti orang yang berada di lantai 10 menurunkan dengan diturunkan pakai tali, bukan seperti itu. Diturunkan, diadakan, diciptakan, itu maksudnya. Turun Al-Quran, inna nahnu, aku yang menurunkan Al-Quran, aku yang memuliakan. Sekarang apa? Terjadinya qada dan qadar sejak penciptaan, sejak masih berbentuk air sampai nyawa dihembuskan, roh dihembuskan menjadi nyawa. 114 surat apa? Tonton. Inilah yang disebut dengan Al-Hijr ayat 9. Itu maksudnya turunnya itu. Nah, sekarang dari rincian-rincian yang sudah terjadi nih, kalau kita hendak menulis angka, ya, kita hanya bermain dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bisa Anda membaca angka itu dengan huruf. Coba ya. Di sini inna haja la Allahu min nafat, di anak Tuhan pada ayat 54. Kenapa? Bila hendak, 4 ini artinya jahir, 5 ini artinya sempurna. Kalau hendak dapat, kalau hendak berhasil, sempurnakan dahulu. Sempurnakan dahulu diri, amalannya dulu sempurnakan, hidupmu sempurnakan. Hanya mau manjur amalkan ayat ini. Kenapa? Inna nahnu dzikra wa innallaha lahum, di anak Tuhan Al-Hijr pada ayat 99 artinya lengkap sudah. Dari 1 sampai 9 itu artinya sudah, pokoknya kesempurnaan sudah. Itu 9, semua ada. Itu 9. Sekarang 1, ini cerita apa nih? 1 sama dengan alif, artinya perbuatan atau af'al awal atau kejadian awal adanya roh. Coba lihat. 1. Setelah roh diproses, dimintai persaksian, apa yang terjadi? Ia melakukan nih, roh bersaksi, ya kan? Persaksian. Dimintai persaksian, bentuknya huruf apa? Huruf ba. Persaksiannya diterima berbentuk huruf ba. Persaksiannya diterima, ya, pertaubatannya diterima, maka ia diletakkan di dalam asalnya. Inilah. Jadi ya, ba, ta, dan nun itu hurufnya 3 penting, jumlahnya 2. Maka ini asal pondasi, ya kan? Ini uji emisi atau menguji pondasi. Kemudian 3 ini apa? Ketika sudah diletakkan di pada huruf nun kepada asalnya, nah, bertitik 3. Apa hurufnya? Yang disebut dengan huruf syah. Maka 3 ini artinya kokoh. 1 ini artinya apa? Kuat, karena ia berbuat. 2 ini artinya apa? Nah, 2 ini artinya ini persaksian. Maka kalau kita rumuskan ke awal, terjadinya bentuk huruf ba dan huruf ta dan huruf nun, ini artinya adalah bahasanya antara
hulu dan hilir tengah-tengahnya. Pemersatu bisa, pemecah bisa. Jadi dua ini analoginya sama dengan perpecahan, pemisah, perpecahan atau pemisah. Alastu birabbikum bala syahid, pemisah. Kemudian huruf 4, ketika ini sudah roh ini sudah diproses apa, penjahiran batang tubuh, penciptaan alam semesta, maka 4 ini artinya penjahiran. Nah, jahir hurufnya banyak, catatannya selain daripada itu 4 jumlahnya. Sekarang ketika sudah jahir, diri yang jahir ini disuruh diperintahkan boleh ke asal penandui, asal diri kau itu dari mana asalnya. Asal kita adalah daripada air. Di mana letaknya? Tulang sulbi bentuknya apa? Coba belakang kita. Nih, ingatlah. Nah, ini tulang di tengah. Berarti ini bentuknya adalah huruf H. Nah, ini huruf H. Jadi bila ini huruf H, angkanya 5, maka 5 artinya sempurna. Kemudian ada angka 6. Angka 6 hurufnya adalah lam. Angka 6. Dan hurufnya adalah waw, 2 titik. Nah, kenapa lam dan waw itu jumlahnya 6? 6 ini adalah tertutup atau penutup. Jadi ini tertutup atau penutup. Coba lihat, waw artinya wahid, artinya esa. Tutup ada sudah. Agak kali pemadiran ke situ. Bilanya masih ada, gugur ke huruf lam, makhluk nih tertutup. Ia terhijab memandang kepada yang esa, tertutup juga. Tertutup pada makhluk, tertutup pada yang asal. Jadi 2. Itu maksudnya tertutup atau penutup. Jadi bila angka itu penutup. Bila ini ada pada huruf lam, inilah yang disebut dengan yang 3. Akabah, wusta, dan ula. Itu makanya angka 6 itu banyak yang merujuk ini bisa diartikan syaitan karena ada pada makhluk. Padahal anak-anak itu sama dengan Allah karena yang wahid. Nah, ini 2 maksudnya. Kemana melarikannya ini disebut penutup. Karena tertutup, orang-orang yang hanya bisa tembus menuju kepada keesaan Allah, ia harus dibersihkan. Nah, 7 ini artinya pensucian. Kayak apa mendapatkan angka 7? Maka lam, waw ditambah alif, maka pensucian. Pensucian 7. Ketika sudah disucikan, hidupnya sudah sempurna, selesai mengerjakan ibadah haji, apa yang Allah berikan adalah ampunannya. Nah, disebut dengan huruf ra adalah ampunan. Ini makna angka. Kalau sudah lengkap berarti kembali ke asal. Adalah hurufnya angka 9? Tidak ada angka 9. Karena orang yang sudah boleh kehadapan Tuhan boleh adalah angkanya lagi. Ada lagi angka sudah. Jadi 9 ini sudah membicarakan makam aras ke atas. Jadi sudah lengkap, artinya kita membicarakan ini boleh kepada nurnya. Asal sudah. Nah, disebut dengan 9 juga.
Kita dihitung dari angka 1 sampai 9 kadang membicarakan diri kita lah. Siapa asal kita? Roh. 1. Bagaimana kita ada? Terjadinya persaksian dahulu. Sama dengan persaksiannya kita. Kalau lain, setelah persaksian kita diterima, dikokohkan 3. Hurufnya apa? Selain daripada yang tercatat, ini semuanya jumlahnya 4. Itu selalu. Nah, yang angka 3 ini sya. Selain sya ada, yaitu ain dan agin. Itu 3 jumlahnya. Goraba, remang-remang ilmu. Itu 3. Kokohnya karena ilmu ya. Kokohnya jadi 3. Selain daripada itu, di sini termasuk huruf mim, ya kan, semuanya masuk. Nah, ada nomor-nomor lagi setelah 9, itu adalah membicarakan perangkat diri. Apa contohnya? Setelah 8 ada yang disebut dengan 12. Ini yang belum cat. Itu bukan 12, tapi ketika sudah 9, ia akan menuju kepada 1 dan 2. Sebutin ada hurufnya 1 dan 2 ini. 12 ini 1 dan 2 nih. Apa hurufnya? Nih. Shin, baik yang bertitik maupun yang kada bertitik. Tuh. Jumlahnya 12. Kenapa jumlahnya 12? Coba ya. 1 alif, 2 alif. 1 dan 2. Ini baris. Nanti kalau anak belajar ini khusus adalah ketika napas itu dihembuskan, napas atas dan napas bawah itu membentuk baris. Membentuk baris itu napas atas, napas bawah itu adalah membentuk baris, membentuk alif. Makanya kenapa inspirasi itu timbul sering saat orang galau itu sudah pikiran buntu. Kenapa orang tuh berukuk, hadir sudah tuntung sebilah dua bilah, hadir inspirasi timbul itu kenapa? Padahal orang berukuk itu gambarannya apa? Baca. Kita ini hidup harus bisa membaca diri, membaca kelakuan diri kita. Itu semua ilmu. Coba aja orang berukuk. Rokok itu dihisap, ditarik kan ya? Ya. Itulah sama aja dengan subuh. Tarik, buang, napas, tarik, tahan, buang, tarik, tahan, buang. Berarti jangan berukuk. Makanya kan dalam sejarah itu ada saat seseorang duduk di atas batu, yang galau, mikir, kadang kalau otaknya berpikir butuh. Ketika itu Nabi hadir di situ. Lalu apa? Lalu dari salah satu sahabatnya mematahkan batang. Batang nangkawa dihisap, dikasih kemudian diapi, kemudian dihisap. Setelah itu ia segar, muncul inspirasi lah. Terjawablah kebutuhannya. Dahulu kan itu. Tapi wayah ini apa? Tembakau ditambah nikotin, ditambah nih, disebut dengan rokok. Dahulu ada isap juga. Kalau buburan Arab apa? Sisa. Artinya ia menimbulkan sebuah inspirasi itu tarik, buang, tahan nafas. Artinya kalau orang tuh buntu berpikir jangan berhubungan. Coba tarik, tahan. Hanya boleh menemukan tarik lagi, tahan lagi. Itu akan muncul inspirasi, kebutuhan itu pasti muncul. Tapi kalau ya ketika kita menemukan kebutuhan dengan napas yang cepat, yang ada jantung akan tersiksa. Tarik, tahan, hanya buat tarik, tahan. Baru untuk menimbulkan itu sama. Cuma baru itu kan tambahannya asap ada. Sama aja gerakan tarik, tahan, buang napas bersama di situ. Nah sekarang kita kembali. Batas Makkah, Musdalifah, Mina, Arafah
ada yang disebut dengan Madinah. Nah, di baris Madinah Park saja. Madinah ini disebut dengan jantung. Kita tuntaskan. Nih banyak nih familiar kata-katanya. Kalau inya Makkah disebut dengan Mukarramah, yalah. Kalau inya Madinah disebut dengan Munawarah. Itu apa kira-kira penyebabnya? Ada Makkah yang disebut Munawarah. Ada lagi kira familiar banget di mana-mana. Al-Mukarram dia. Kiai guru kami takuni Al-Mukarram itu apa? Makkah Al-Mukarramah mim qaf ra Mukarram. Nah, Mukarramah yang ada titik. Coba kalau kita tulis di sini. Nah, qaf ra apa nih? Karamat, ya kan? Turun yang ini bawah. Karam, karim, nih, karamat, karim, karam, mukaramah. Apa perbedaannya? Madinah Munawarah. Nah, apa maksudnya? Ada yang tahu kira-kira? Arti Makkah Al-Mukarramah Madinatul Munawarah apa artinya? Kan banyak orang menyebut nih. Ternyata ada tahu artinya juga. Ya, sekarang kita tarik dari asal kata. Kita cari Makkah itu apa sih sibuknya di dalam diri? Yaitu hati kita. Betul. Nih, Makkah itu artinya hati. Nah, sekarang mana yang disebut karam? Nih, misalnya orang ini berperilaku apapun, ia tidak mau menuduhkan kepada yang lain, semuanya adalah gerak hati. Maka dia tidak memandang dunia lagi. Itu namanya karam. Wah, si itu udah karam sudah. Maksudnya apa? Nih orangnya kada memandang dunia, kada mengkhawatirkan dunia. Inilah yang disebut wali. Karam. Karena apa? Batang tubuh dunia hilang, ia hanya hati yang tuduhkan. Itu barangnya karam. Bila ia mati, ia bakal ramat. Nih, karam itu apa? Nih, orang yang meninggalkan, melepaskan segala urusan dunia, perilakunya adalah karamat. Tak, ia mensucikan daripada nafsu dunia, karamat. Maka bila sudah karamat, ia berarti karam kepada hati. Ini makanya hati mukarramah. Ia melepaskan urusan dunia yang ada hanyalah hati. Dia lepas daripada urusan dunia. Jadi hati yang bermain. Mana bagusnya lawan mana. Madinah lambangnya adalah jantung. Jantung adalah lambang daripada iman kita. Hurufnya alif, mim, dan nun. Al-Fatihah berakhir pada kalimat amin. Nah, bagusnya Makkah lawan Madinah. Munawarah apa? Nih, kita bisa mim dan nun. Dua yang kembali kepada nurnya. Waw adalah yang mengesahkan satu-satunya. Semuanya adalah pada roh. Mana tingginya? Roh
dengan hati. Ayo, mana tingginya? Roh dahulu dihapuskan, ya, berproses, barulah Allah ciptakan hati. Mana tingginya Madinah lama. Makanya ketika ayat Al-Quran turun di Makkah, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ketika di Madinah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang yang sudah berada pada nurnya, orang yang mengesahkan Allah, rohnya lah yang bertindak semuanya. Inilah al-insanu siri wa ana sirruh. Ini diadakannya di Madinah. Itu maksudnya. Tinggi ini masih jatuh. Karena roh dihembuskan ke dalam hati yang memancar ke semuanya. Makanya apa tuh artinya dalam Madinatul Munawwarah itu apa? Ini orang-orang yang beriman. Tapi maka Al-Mukarramah itu artinya apa? Orang-orang yang berlepas akan dunia. Orang yang berlepas dunia dengan orang yang beriman, bedanya di mana? Orang yang berlepas akan dunia, lain yang ada khawatir, pastilah selamat. Belum tentu. Bukankah jin dan malaikat yang berlepas akan dunia? Ya, ada bermain. Di sini masih ada kecongkakan, masih bisa disusupi. Tapi orang yang sudah berada pada roh, adakah yang menyusupi? Jin tidak bisa lagi masuk ke dalam. Kenapa? Karena jin berasal daripada roh. Kalau jin memaraki orang yang beriman, maka jin akan tersedut masuk ke dalam roh sini, jadi satu. Kaulah menggoda jin, kan bisa. Tapi orang-orang yang karam masih, makanya wali itu banyak yang menyimpang akhirnya. Wali yang sudah jadi wali, kenapa dia bisa menyimpang lagi? Kenapa ini? Karena masih bertahan pada hati. Itu maksudnya. Banyak Madinatul Munawwarah secara derajat, secara hukum lebih tinggi. Munawwarah lebih tinggi. Artinya sama-sama baik. Sama, artinya orang yang karam bagus, dia ada hukum dunia lagi. Ya, hilang akan dunia. Berarti bertahan pada hati, batang tubuh tidak dipandangnya lagi. Ia berkawan apa semuanya, ia pandang hatinya. Artinya orang yang karam ini kadang memilih kawan, keluarga kadang memilihnya, status sosial kadang akan dia pandang. Ini orang yang karam. Tapi orang yang beriman, orang yang berada pada munawwarah, ia ada memandang lagi akan dunia dan ada memandang lagi akan hati. Tapi ia kembali kepada asalnya. Ini lebih kuat di sini. Inilah sebutannya Madinah dengan gelar atau sebutan Munawwarah, maka dengan sebutan Mukarramah. Kebanyakan orang hanya memahami menyebut dalam bahasa guru kita Al-Mukarram. Maksudnya guru kita yang kada pernah lagi memandang akan dunianya, akan segera menyampaikan. Tapi mulik bapro kadang masih mengharap dunia, kada dibandingkan sarik. Maka berjalan Al-Mukarram. Yalah, berarti apa bumamai? Maka bumamai benar. Yalah. Ada yang di mesus viral ya. Bumamai ya, upload 5.000. Tuh Al-Mukarram ya. Oh sini ya. Mukarram ya. Kadang-kadang orang yang Mukarram berlepas akan dunia. Tapi kalau orang yang Munawwarah, dunia dan hati pun sudah tidak ada lagi. Ia lebur ke dalam nur. Nah, di sini bahasanya tujibul khalaq sirun nur. Ini maksudnya menyambahi artinya ini yang sembahyang nurus shalat. Ini nur berada pada nur, di sini berada pada khalaq. Nah, bila berada pada khalaq masih ada makhluknya, ada huruf lamnya. Coba orang berada pada nurnya, itu maksudnya. Nah, disinilah kita menghubungkan orang yang melaksanakan ibadah haji baik secara ritual
Dan bagi orang-orang yang berkorban baik bagi yang berhaji, ia disebut dengan bayar dam. Dan kita yang berada di luar kota Mekah, kita melaksanakan Idul Kurban, penyembelihan di Makna. Kita sudah didatangi Tuhan Allah situ biramikum bala syahid. Sesudahnya apa? Maka sesudahnya yusumma yusal temui aku, ibu sudah tuntung, namun sudah bertemu aku, silahkan dari Tuhan beraktivitas. Yang lapar dan haus, silahkan beraktivitas memenuhi kebutuhan itu. Inna hadza rizqun Allahu minna. Ini makanya bayangkan, setiap menerima duit, rezeki apapun bentuknya barangkah diberi orang, apakah bentuknya, bila menyambut inna hadza rizqun Allahu min apa, buka dompet, anda saja dompet, jangan dilepas tangan dahulu sebelum membaca inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Buat dompet inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Apa saja apa aku masih diikuti kada pakaian aku ya Tuhan, maka aku akan menjaga tuh. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kayaknya soklatnya untuk barang ambil, begitu tangan menyentuh duit inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, mengkos ya lah. Nah, duitnya masuk ke dalam laci, dibuat dalam laci, lahirnya duit pagabung tahun 44 di laci orang berkisahannya. Kita menjurum harga 10.000, ya kan? Berkisah lama harga 50.000. Makasih ada apa mereka aja, biar gatal awak ya. Kenyaman aku hidup di situ. Kenapa aja? Wah berkisah gitu. Jadi ujian 50.000 aku petikan aja. Tuh, inna hadza rizqun Allahu min aman. Pada mau habisnya babar. Itu maksudnya. Tapi bila hendak ditarikan tangan, maka ini ketika penjahiran kehidupan kita sudah sempurna, Allah bebaskan kita untuk beraktivitas. Setiap diri yang sudah ada nanti ada rasa khawatir, jangan ada rasa khawatir, Allah turunkan lagi ini. Ya kan? Allah turunkan lagi. Maka agar ini, karena ini diri, ini perilaku diri. Sekarang sebelum terjadinya diri, jika ibadat pohon, jika ibadat rambutan durian itu kita harus tanam pohonnya. Maka turun di sini ada yang disebut dengan Al-A'raf 54. Nah, sama ada ayatnya. Ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Bila hendak menyediakan yang dua ini, tanam dahulu pohonnya. Nih pohonnya, ini buahnya, supaya buah jangan dimakan tupai, jangan dimakan kelelawar. Nih turun ayatnya apa? Maka ini ibaratnya, ini perusahaannya, ya kan? Didatangkan Tuhan lambanya supaya lamba ini jangan sampai rugi. Ini pemeliharannya sama kehidupan kita. Apapun dagang usahanya apa? Maulah bangkrut, sesungguhnya ajar Tuhan aku kadang mau merugiakan hambaku, miskin akan terkadang. Cuma ini ada mau menanam pohonnya, aku nak membuahkan. 3 rangkaian ini. Setiap ayat lihat di nomor ayatnya. Bila 5 dan 4 maka perintahnya angka 5, sempurnakan dahulu diri kita. Namun masih ada 6, 3 ini mengamalkan ini yang ada mau jadi. Karena sempurnanya hidup membuang 3 jumratul akabah, wusta dan ula. Masih tadi itu pada kena lawan iblis lawan jin, mengamalkan 6, 3. Lalu berat perjalanannya, jalankan dahulu, buang dahulu ini. Silahkan amalkan ininya beda. Seandainya ayat dimulai ini terletak misalnya pada ayat 4, 5 misalnya
Apa bedanya 54 dengan 45? Maka 45 ini Allah adakan dahulu barangnya, hanya Allah perintahkan. Kesempurnaannya sama, Allah ciptakan diri kita dahulu, hanya Allah perintahkan berhaji, sempurnakan dirimu. Atau umpamanya ketika kita hendak ke sini, ada hawa nih, jangan bersedia melabak, jangan ada sepeda motor, ya kawan, aku mendatangi ada sepeda motor. Allah ciptakan dahulu sepeda motornya. Ada kita kalau ke sini, sudah sampai ke sini nih perintahnya. Jangan menuduh sepeda motor dan menyampaikan ke sini. Jangan menuduh, itu maksudnya. Jadi ayat itu, penamuran ayat itu sudah menjelaskan semuanya. Jadi kalau hendak membaca Al-Quran itu, lihatin nomor ayatnya sudah dapat kejelasan semua. Tidak ada, karena inna nahnu ketika 114 surah ini diadakan pada layar 2 lam awal dan lam akhir itu cukup membuka cerita diri kita. Cukup itu sudah. Baca hurufnya, baca makna hurufnya, kalau membaca semua. Walaupun kita ada membaca asal nuzulnya, tahu cerita huruf aja perjalanan, namanya siapa? Namanya Basri, misalnya Basri, misalnya. Nah, maknanya Basri, ba, shin, dan ra. Nih, pertama orangnya bersifat huruf ba. Lihat huruf ba apa di sini? Oh, huruf ba di sini. Nah, orangnya di kawan nih bisa memisah, bisa juga. Nih ada di sini misalnya, karena ada huruf ba, bisa juga orang ini, bisa juga membuli kakak, pada huruf ba, saksinya persaksian. Kemudian huruf sin, lihat di situ, angkanya 12, artinya diri terdiri. Nah, 12 ini artinya diri terdiri, berarti artinya berdiri. Jadi bila ada huruf sin artinya berdiri, tambahin berdiri. Nah, atau apa namanya, terbangun, atau bahasanya tersusun. Kalau bilang itu artinya tersusun. Nah, misalnya tadi 45, dengan 54 baca 4-nya, baca 5-nya. Bilanya 54 baca 5-nya, baca 4-nya. Mudah itu. Kita lihat angkanya aja. Makanya bila orang ada menulis, misal lah ditulisnya angka 4 ya, misalnya 4, kemudian 2, kemudian 3, ya, kena kemudian 5, kemudian kena ditulisnya pulang 0, kemudian kena ditulisnya pulang kena misalnya tambahnya 1, ditulis ini. Nah, ada apa jadi begitu? Padahal ini kandungannya, bila sudah di atas ini, lihat di hurufnya, rumusnya sudah ada rumus semua. Inya indah menulis ribet, ditulisnya angka. Amun menulis huruf ada muat panjang, ditulisnya adalah angka. Nih, mengkada bahan lalu bingung, angka apakah diulang ini? Bukan, ini huruf. Ingat, ini cerita semuanya, cerita diri seikungan. Maka apa? Yang terbungkus di sini membacanya kadang lihat angkanya berapa aja. Ini menceritakan tujuan semua. Ternyata ada angka 1. Apa sih ceritanya angka 1? Tapi dimulai dengan angka 4. Misalnya kan, di sini ada angka 4. Ini berarti ini urusan supaya jadi tarus. Ini supaya jadi tarus, ini urusannya. Nah, kalau membaca, ternyata ada angka 2. Angka 2 ini supaya jangan ada nambahan curahan. Nah, ternyata ada angka 3 supaya kokoh karena tahannya orang. Berarti ini pagar di sini. Nah, ini pagar aja. Di sini apa? Ini penghalang atau pelindung. Kemudian di sini ada angka 5. Maka angka 5 ini sempurna. Kita ulang, kita dapat lagi sempurna. Ternyata ada angka 6. Angka 6-nya apa? Kita lihat lagi di situ. Itu rumus. Jadi angka yang ditulis. Kamu tidak tahu rumusnya, ya bingung apa nih? Ya angka lagi ini banyak nih. Coba aja kalau lihat di guru-guru yang bisa menulis. Apalagi di Kelapayan belum rame menulis. Tapi tak boleh menulis paham lah. Angkanya tahu, tapi nggak paham rumusnya. Cik, ada yang paham. Nih ya, guru tuh.
Oh ditulis di betul aku atau ditaruh letakkan. Ini angka berapa guru? Ketiga. Maksudnya apa? Gurunya yang ketiga. Takutnya ya. Itu di buku sudah jadi tulisan nggak ada aku menurut benernya takutnya ya. Kadang yang tahunnya. Dan itu rumus. Untung kita di sini kita buka semuanya. Jadi kalau mau sirik, bila ada kita mana-mana kita, kalau nggak sirik lagi, coba aja. Bila jangan tahu, pasti itu sirik kita. Memuja angka. Yalah. Padahal apa? Baru kita tahu rumusnya. Oh, ini kejadian jadi semua. Baru saja ini. Mungkin itu yang bisa kita uraikan pada malam hari ini. Soalnya minggu depan kita akan kembali membahas tentang Ka'bah atau hati. Sebagai cuplikan bahwasanya sholat kita mengarah atau menghadap Ka'bah atau Makkah. Nah, sebelum itu ada yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Baitul Maqdis sebelum ada Ka'bah ini kemana ada ke Baitul Ma'mur. Nah, jadi cuplikannya nantinya bahwasanya dahulu itu pertama sebelum ada Ka'bah ini orang sembahyang menghadap Baitul Ma'mur itu kemana? Ke Mata. Karena mata memandang inilah tanda melihat itulah bahwa itu kita hidup. Jadi mata ini sedang mencari Tuhan. Dari mata lah memandang. Setelah itu sadar kenapa dia mata melihat? Kenapa bisi mata dan kadang melihat? Boleh berpikir, ternyata yang menggerakkan mata berfungsi adalah roh. Cari roh di mana rohnya dapat cari? Mandanglah dari kedua hidung, bukan luar angin. Nah inilah yang disebut dengan Baitul Maqdis. Napas, berarti yang merujuk kepada napas atau nyawa. Barulah setelah itu berproses dari mana sentralnya angin yang keluar. Ternyata nih hatilah yang menyebar semuanya. Terciptalah Ka'bah, sempurnalah nikmatan, sempurnalah keislaman kita. Itu yang terakhir. Soalnya minggu depan akan kita bahas. Kita tutup dulu kajian ini. Insyaallah kalau ada pertanyaan, saran atau apapun silakan setelah kajian kita tutup. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.